yang tinggi, yang makom itu hanya dia melewati, sedangkan wali yang lain melewati makom yang berbeda dengannya. Untuk apa kita mempelajari ini? Ya besar harapan kalau kita tasdik, kita percaya dengan ilmu kewalian, nanti kita mau mencarinya, mencari guru yang menghantarkannya, sehingga kita diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang tidak berbicara wali itu yang bisa akses alam jin, enggak, belum tentu. Wali itu yang kebal, enggak, belum tentu. Wali yang sakti. Kalau wali yang sebenarnya sakti, ya, tapi tidak mesti seorang wali itu sakti. Gitu. Bahwa wali itu punya kelebihan karamah, ya, tapi kelebihan wali bukan di karamahnya, tapi di istiqomahnya. Dan kita sudah bahas di awarif tadi, pengantarnya nyambung dengan teks ini. Jadi kalau awarif, bagaimana caranya mendekati Allah, sedangkan di sini ahwalnya para wali-wali itu. Ya. Dan kita kemarin membahas tentang rahasia khatib dan fatih. Ya, masih ingat apa kata Nabi? Akulah waja'alani khatiman wa fatihan. Ya. Dan aku dijadikan sebagai khatim, penutup plus juga pembuka. Dan kita katakan juga sebelumnya bahwa itulah kronologis kenapa ada selawat al-fatih. Tapi tidak benar kalau orang mengatakan selawat fatih lebih utama dari Quran. Itu madsus ala thariqah tijaniyah. Jadi yang banyak mengamalkan selawat fatih adalah thariqah tijaniyah. Bahkan disebutkan Sidi Ahmad Tijani dapat ijazah rohani. Ya. Mungkin. Ya. Saya juga pernah dapat ijazah rohani dalam salawat. Apalagi orang sebening beliau, ya, setajam beliau kalbunya, pasti lebih dahsyat daripada kita. Dan saya punya sahabat hampir tiap hari dia dapat salawat rohani, hampir tiap hari. Ya, kalau kita ya, sesekali aja ya. Yang ada aja nggak diamalkan, makanya nggak pernah antum dapat. Ya. Bahwa nanti di akhirat semua orang akan mencari Al-Fatih ini, bukan Muhammad Al-Fatih yang dicerita Turki, ya. Mencari siapa? Mencari orang yang akan memberi syafaat. Maka mereka mencari Nabi Adam. Jadi teman-teman, ini rahasia besar dalam hadis Bukhari Muslim tersebut. Nastapa mencari syafaat di padang mahsyar. Maksudnya apa? Di sana itu orang masih mencari ilmu ma'rifat, ditandai dengan mencari syafaat. Di sana antum bisa bayangkan, ya satu masanya mungkin 500 tahun, suka-suka Allah. Jadi ada orang yang mencari Nabi Adam, dia kira syafaat ada di Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam bilang, enggak, bukan saya, kalian keluar karena aku. Terus ke Nabi Nuh enggak juga, ke Nabi Ibrahim enggak juga, terus Nabi Musa enggak, akhirnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti murid-murid tarekat akan mencari guru-gurunya, dikira mursyidnya adalah segala-galanya. Para pengikut mazhab akan mencari imam mazhabnya. Apa jawaban mereka semua? Wah, itu bukan hak kami. Maka kalau antum nanti Allah takdirkan di tarekat apa saja jadi mursyid, jangan berbicara lebih dari hak kita. Hak kita tidak bisa seperti Nabi Al-Fatih dan Al-Khatib. Yang begitu cuma Nabi. Dan pewarisnya setiap zaman Al-Ghaus itu kalau gak diizinkan Nabi gak bisa. Daripada mencari itu nanti di sana, mending nyarinya di sini. Gitu ya. Ya atas dasar itulah kita belajar kitab ini salah satunya, supaya teman-teman antum sudah bisa memetakan saya nanti mau cari siapa. Kalau nanti keluar Al-Masih Dajjal, kita tahu dia masih Dajjal, bukan Al-Mahdi. Tapi kebanyakan orang nanti mengira beliau Al-Mahdi. Hati-hati di situ ya. Semuanya ingin cari syafaat ini. Udah masuk, udah di padang mahsyar, udah ketemu Nabi Muhammad, udah masuk surga. Nanti masuk surga masih minta saja syafaat. Syafaat apa lagi? Supaya bisa bertemu Allah. Maka orang yang buta di dunia, dia buta di akhirat.
Tapi kalau dia sudah tahu jalan di dunia, maka Allah akan mudahkan dia jalan di akhirat. Nah, inilah rahasia ilmu ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu bukan ilmu teori-teori, tapi ilmu musyahadah, ilmu nanti bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak al-ihsan yang Nabi katakan. Jadi al-ihsan itulah yang disebut inti dari kewalian. Jadi man huwal wali? Sahibul ihsan. Selesai. Jadi siapa itu wali? Yang sholatnya, ibadahnya, semua amaliyahnya dia sampai ke derajat ihsan, memandang Allah atau merasa dipandang oleh Allah. Jadi kalau mau mursyid apa, mau 7.000 ijazahnya, tapi kalau sholatnya nggak sholat ihsan, batal kewaliannya. Ya, kira-kira sesederhana itu wali. Jadi wali bukan yang aneh-aneh, bukan yang sakti-sakti, enggak. Kita harus luruskan itu benar-benar, ya. Nah, malam ini kita akan lanjutkan temanya An-Nubuwah. Alhamdulillah Buya Asfi dengan segala kesibukannya sebagai konsultan Mufti Dompet Duafa masih menyempatkan bersama kita membantu antum mempreteli per kalimat, ya. Nanti di mana asiknya nanti kita ikuti dan saya tambahkan mana yang bisa saya tambahkan, ya. Kalau sudah cukup ya kita cukupkan nanti. Baik. Dengan ini teman-teman yang melakukan Allah, saya ingatkan kembali bahwa imam ini, Imam Al-Hakim Tirmizi itu khidriyah. Disebutkan oleh Alauddin Al-Attar bahwa dia 3 tahun setiap hari didatangi oleh Nabi Khidir. Maka ciri-ciri wali-wali besar dia khidriyah. Khidriyah itu biasanya nggak lepas dari malamatiyah. Lain zahirnya, lain batannya. Zahirnya kelihatan kayak orang nggak jelas, kayak nggak meyakinkan. Tapi batinnya batin rohani, batin yang ta'alluq billah, yang bergantung kepada Allah. Maka jangan pernah menghukumi orang dengan pakaian zahir. Antum masih ingat ada Baghiyah, perempuan pelacur, cuma dengan memberi minum, masih ingat? Ya. Dia masuk surga. Masuk surga. Orang yang bunuh 100 masuk surga. Yang memfatwakan dia masuk neraka masuk surga. Tidak. Mufti yang bilang ente bunuh orang, falaisa laka illa nar. Kamu cuma dapat neraka. Masuk neraka dia. Hati-hati, sekarang orang cuma dengan beda politik, beda kecenderungan manhaj harakah, ini berani ngomong begitu sekarang. Dan yang paling bahaya sekali kultus. Jangan sampai, ya, kita teman-teman kita yang Ahlus Sunnah, antum sudah berjasa besar dalam Ahlus Sunnah, jangan kesusupan Khawarij. Khawarij ini beda aliran politik, beda aliran pemahaman, langsung mengatakan orang kafir, halal darah. Hati-hati, kita lagi diuji nih, kalbu kita lagi diuji. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tafadhal Buya Asfi, waktu dan tempatnya dan خلي يعني مكبر الصوت موجود؟ ايه موجود. طيب الصوت يعني واضح. خلي أحسن أنا أضع إليه. طيب لا بأس. ما شئتم بها. أحسن هكذا. suara ketangkap kok. لكي يكون واضحا لأن الصوت بويا عسفي خفي بل أخفى. Fadhal. Ini gak terlalu panjang kok, nubuah. Ntar kalau panjang Pak Mahadi kelaparan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai pada pembahasan An-Nubuwah. Setelah sebelumnya kita masuk ke pembahasan Khatmul Awliya, Khatim Al-Awliya. Sekarang masuk pada Nubuwah. Jadi bagaimana kata Buya Rodi tadi, seperangkai yang mempreteli kalimat-kalimat saja. Jadi
bukan Jangan gitu dong. bukan isi. Mensyarah juga. Saya juga meretelin kok. Jadi peran kita apa di dalam kitab ini? Ini kitab kalau bagi sebagian masyarakat, mungkin kalau akademis, mereka menganggap ini kitab kok mengawang-awang. Bagi masyarakat bilang gitu, ada. Nah kita yang udah bersentuhan dengan kitab ini, mungkin ada yang merasa pesimis. Saya sampai nggak ya dengan maksud ini? Nah jangan kita sampai al-maghrur, tertipu dengan terlalu semacam bertamani, hanya berangan-angan. Akhirnya kita lupa apa kewajiban kita yang mesti kita lakukan pada makam kita. Nah tadi di majlis awarif tadi Bu Yawati sudah menyampaikan istiqomah dalam zikir yang dapat kita terima dari siapapun guru kita, istiqomah melakukannya. Karena itulah yang al-wajibat atau mustahabbat yang ada di depan kita. Tataran kita apa? Ya udah menjalankan itu. Nah itulah fungsi dari tasawuf itu. Tasawuf itu zikir itu bagian salah satu perangkat untuk membersihkan diri yang dianjurkan dalam tasawuf, bahkan didukung oleh Al-Quran dan Hadis. Apalagi nanti di pembahasan di dalam ini masalah-masalah yang seakan-akan seandainya ini ada di kehidupan normal keseharian, seakan kita pasti ada unsur ingkarnya. Aneh, pagi beliau sudah bilang tadi Qadriyah, Malamatiyah, ketemu lagi sama orang-orang seperti itu, nanti kita nggak tahu dengan gampangnya menjudge orang. Oh, orang ini, wah ibadahnya kayaknya nggak benar, wah ini orang nggak bagus akhlaknya. Nah, yang kita sedang uji. Nah, jadi fungsi ulama-ulama tasawuf itu meletakkan bab-bab al-muhlikat, bab hasad, bab dengki. Ulama menuliskan dalam kitabnya Kitab Riya, kitab Berbangga al-Fakhr, kitab Tulul Amal, dan segala penyakit-penyakit hati itu ulama menuliskan dalam kitab tasawuf itu bukan untuk kita gunakan untuk menembak orang, untuk menghantam diri kita sendiri. Jadi kan ada sebagian santri-santri tulab al-mutasawwif, mereka mempelajari tasawuf memang. Mereka udah baca kitab Riya, mereka udah baca Kibr Takabur, mereka udah baca pembahasan penyakit hati, tapi dia gunakan untuk menyoroti hati teman-teman. Oh ada orang yang bersedekah dengan dia dilihatin kok, duitnya dilihatin masukin. Nah sebelah kemudian apa? Ngomong apa? Oh dia lihat. Sedekah dilihatin ataupun tidak itu nggak ada hubungan sama riya. Bahkan riya itu pun juga bisa terjadi ketika sedekah itu kita empet-empetin. Merasa bersih dari takhallus minar riya, justru minar riya. Merasa bersih diri dari riya, tazkiyatun nafs dalam arti yang dilarang, la tuzakku anfusakum itu. Merasa diri bersih dari riya, itulah bagian dari riya juga. Nah, kita melihat orang tiba-tiba dengan ilmuannya bagus, menyampaikan dengan intonasi yang bagus, wah dia ini buat cari perhatian. Nah, hati kita lebih sakit. Jadi penyakit-penyakit itu yang disebutkan oleh para ulama tasawuf dalam kitab tasawuf, penyakit itu bukan digunakan untuk menembak orang, tapi hati kita sendiri. Dari kitab-kitab kecil itu gunanya adalah mempersiapkan diri kita untuk menemui hal-hal yang salah satunya seperti ini. Kalau nyatanya kita ketemu dengan orang-orang seperti yang disebutkan oleh beliau, apalagi bagian belakang nanti ada lagi masalah nasab, ada lagi ruh. Kalau hati kita tidak bersih dari awal, mungkin bisa jadi orang yang pertama paling ingkar. Orang pertama paling ingkar. Jadi pada makam kita ya amalkan apa yang diharapkan kita, istiqomah. Saya jujur, saya pun belum bisa istiqomah semaksimal mungkin. Sebagaimana beliau Zulfikar istiqomah, saya tahu beliau istiqomah. Masya Dia, saya Rozi Hashim ma'ruf. Saya punya teman, Mas Amin. Ustaz, Dokter Al-Babi Putra yang beberapa hari kesini. Saya salut jempol banget karena saya saksi beliau itu karena tinggal sama saya beberapa tahun, 1 tahun lebih, 2 tahun ya.
Saya tahu bagaimana istiqomahnya ibadah. Sholat subuh, pulang sholat subuh di masjid, balik ke rumah udah zikir dulu, nggak tahu sampai 1000 itu tasbihnya udah berisikonya. Udah tidur bentar, lanjut disertasi, aktivitas kampus, habis asar, hizb bahar, maghrib di masjid. Nanti setelah maghrib dia pulang baca Quran. Nah, di sisa udah aktivitas biasa. Dia itu udah beberapa tahun nggak pernah putus sholat berjamaah. Yang Domi Putra itu. Masya Itu apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu contohnya yang lihat fakta seperti itu. Dia pernah sekali, ini cerita kebaikan orang ya, bukan cerita hasad, bukan ghibah, bukan. Buya Domi Putra itu pernah sekali kelewatan subuh sampai jam 6. Oh, itu nangisnya lama, sampai subuh dia masih nangis. Kayak kita mah enteng aja, nggak ada sholat lewat. Kefikihannya mendominasi dalam pikiran kita. Oh, gampang, bisa dikodok. Apa gitu, dia nggak pandang pakai kodok. Dia nggak pandang kodok itu. Dia merasa melewati amar dari Allah, khitabullah yang ada pada waktu itu. Manisnya khitabullah yang pada azan itu dia kelewati. Manisnya itu dia merasa rugi meninggalkan itu. Bukan masalah fikihnya. Kalau fikih dia kodok. Kalau sholat tinggal dia kodok. Itu dia ada kita. Zikirnya dia istiqomah. Sholatnya jamaah terus. Dia yang paling sering ngingetin saya mesti sholat. Sampai-sampai tetangga kita, tetangga yang di samping rumah itu tampak ada pengaruh positif beliau. Yang biasanya nggak sholat ke masjid, akhirnya ke masjid. Udah tertarik, udah 4 orang sampai akhirnya ke masjid. Gara-gara beliau nggak ngomong kok. Beliau cuma dakwah bil hal, beliau contohin ke masjid. Dia akhirnya yang abang-abang itu ke masjid juga. Istiqomah zikirnya itu Buya Domi Putra. Memang beliau itu sudah pernah suluk, udah ngambil 2 toriko dari Buya di kampung. Istiqomah zikir itu saya lihat kayaknya udah mendarah daging. Sampai bukti yang mendarah dagingnya itu ketika suatu kali beliau itu kesetrum listrik 240 volt. Pas cabut listrik, dia kebanting, tapi pas kebanting kabelnya masih lengket di sini. Dikebanting, kesandar di tembok kamar mandi. Dibantuin sama tetangga. Waktu itu saya masih dari Bandara mau ke Ciputat. Rencana beliau mau jemput ke Ciputat. Dia bilang, tadi saya waktu setrum, lengket, saya nggak punya tetangga lagi. Yang datang apa? Kebayang anak istri, tapi masih sempat dia lawan. Langsung dia sadar itu syaitan. Maka benar Allah bilang itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Sesungguhnya wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh pada kalian. Maka aduwwan lakum fahdharu, hati-hatilah. Adawah itu terlihat kapan adawah? Permusuhannya itu lebih mengerikan itu kapan? Ketika seorang di pintu kematian datang mereka, bayangan mereka. Sayang anak, sayang istri, sayang keluarga, sayang harta. Ketika itu Allah cabut su'ul khatimah. Tapi saat itu dia langsung cepat, itu syaitan. Dia bisa dalam kondisi tertekan, kesetrum, lengket, dia udah mikirin udah mati. Langsung dia balik, mikir lagi Allah dan mati. Akhirnya tangannya itu rusak dibunuh, terus bakar. Istiqomah yang kedua, kebawa ke mimpinya. Beliau itu kalau ngigau itu gak pernah saya dengar beliau itu ngigau ngomong gak jelas. Kata-kata yang gak pernah ngigau istri, ngigau anak gak pernah. Dia itu ngigaunya kalau Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya punya rekamannya. Saya kan suka itu. Paparazzi mimpi. Bentar. Ini buat bukti bisa itu. Ini buat ibrah buat kita karena dia bayangin kita zikirnya dalam keadaan sadar, tapi bisa nggak kita zikir dalam keadaan nggak sadar?
Jadi videonya itu banyak, banyak videonya. Karena kadang-kadang saya jam 1 itu masih bangun, beliau udah tidur. Kalau udah ada mungkin dia ketemu siapa dalam mimpi atau kondisi apa, dia zikir dalam mimpi. Mimpinya itu zikir, nggak pernah mimpi yang nggak jelas, zikir. Itu biar dong. Terlepas beliau itu suka politik, beliau itu HMI, mantan presiden mahasiswa, suka banget sama politik, tapi masalah rohani jangan ditanya. Iya. Biar dong. Jadi intinya adalah tatanan kita apa, tugas kita sebagai makam. Jangan dulu kita bayangin nanti gimana, kapan yang bisa menjadi makamnya Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Tapi makam kita apa? Apa yang disampaikan Buya Razi, misalnya apa yang dikasih Buya Razi, amalkan dulu istiqomah. Karena istiqomah dalam satu amalan itu adalah bagian dari naun juz'un minal wilayah. Bagian serpihan kewalian. Satu amalan tapi istiqomah itu luar biasa. Atau mungkin ada pernah ingat Syekh Bursli. Syekh Bursli pernah bilang, satu jurus yang dilatih beribu-ribu kali lebih aku takuti dari 1000 jurus yang nggak pernah dilatih. Jadi Bursli itu beliau lebih takut kepada orang yang menguasai satu jurus dan dilatih terus dibanding orang memiliki 1000 jurus tapi nggak pernah dilatih. Iya. Syekh Bursli. Masya Allah. Thariqah Bursli ya. Kalau di Saudi Bruce ayam Bu ya. Bruce Ayam. Baik, mungkin kita lanjut aja. Nanti maksudnya tujuan saya sampaikan itu apa? Jangan sampai karena kita bahas ini, kita bahas sebuah kenikmatan ya. Membahas sebuah kenikmatan apa yang dialami oleh seseorang. Bila sebetulnya kita harus berni'mah untuk kita ambil ibrah. Tapi jangan lupa tugas kita apa. Nanti kita sampai apa tidak itu tergantung Allah. Allah menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumuhu fiha min rabbil alamin. An-nubuwwatu fan-nubuwwatu hiya al-'ilmu billahi 'azza wa jalla. Nah itu kata kunci pertama, al-'ilmu billah, mengetahui Allah, memahami Allah, mengenali Allah. Al-'ilmu billah. Al-'ilmu billah ala kashfil ghita'i wa ala ittila'i asraril ghaib. Mengenal Allah, bahwa Allah itu mampu menyingkap apa yang tertutup. Allah mampu menyingkap penutup. Ala ittila'i asraril ghaib. Allah juga mampu menyingkap rahasia-rahasia gaib dan Allah kasihkan, Allah singkapkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Nah, itu nubuwah itu dapat di situ. Nubuwah dapat. Jadi jangan heran kalau misalnya ada ungkapan dalam hadis, misalnya sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan oleh umat setelah kamu. Itu hadis yang sering dipakai oleh Syiah untuk menyerang sahabat. Jadi bagi Syiah itu sahabat-sahabat itu adalah ya udah setelah peninggalan Nabi ya murtad. Jadi ketika Nabi bersahabat dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sahabat dengan Sayyidina Umar, beristri kepada Aisyah Ummul Mukminin, itu kondisi Nabi nggak tahu bagaimana kondisinya nanti. Nah itu bagi pemanusiaan. Berarti itu dangkal. Jadi Allah mengetahui, Rasulullah itu mengetahui dengan bi'a'lami min Allah. Allah yang kasih tahu. Wahia basarun nafizun fil asya'il mastura binurillahi ta'ala at-tammi. فمن أجل هذا قدر محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بقدم الصدق sebagaikan sebuah pandangan yang menyingkap segala sesuatu yang tertutup dengan apa Allah singkapkan kepada hamba yang Allah hendaki, salah satunya adalah Nabi, yaitu dengan binurillah, dengan cahaya Allah yang menerangi apa yang tertutup itu, yang gelap itu Allah terangi. Famin ajli hadza, dengan inilah qudira Muhammad, ditakdirkanlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyukta bi qadamis sidq, diberikan hak qadam as-sidq yang syafaat yang disebutkan minggu lalu. Fa idza stawatil aqdamu,
يعني أقدام الأنبياء في صفاء وسئل الصادقون عن صدقهم يحتاج الأنبياء إلى عفو الله تعالى. Saking Nabi itu berada pada qadam as-sidq, paling sok depan, maka ketika telapak kaki para nabi itu ingin sejajar di depannya, harus mereka itu meminta afwa kepada Allah. Kalau ingin sejajar dengan Sayyidina Muhammad, falyastafu min Allah. Yahtaj al-anbiya ila afwillah. Kalau ingin bersama sejajar di depan bersama Rasulullah, maka harus istighfar dulu kepada Allah. Saking di depannya Sayyidina Muhammad. Wa taqaddama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jami'al anbiya'i amamahum, dan majulah posisi Rasulullah, maqamnya lebih di atas, lebih di depan dari seluruh para nabi. Yakhturu bis-sidqi alladhi ata bihi barizan ala jami'il anbiya'i bi judillahi al-karami bi an a'ta an-nubuwwata wa ikhtama 'alayha falam yukallimhu 'aduwwun wa la akhadhathu nafsu bi hazzihi minhu. Nah, dengan semua anugerah diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad itu bijudillah, dengan karamillah, diberikanlah status nubuwah, diberikan khatamun nubuwah kepada Sayyidina Muhammad. Khatamun nubuwah tidak cuma di dunia aja, tapi nanti di akhirat hak istimewa diberikan Allah kepada Sayyidina Muhammad. Saking posisi yang diistimewakan oleh Allah, falam yukallimhu aduun, tak ada satupun musuh yang mampu berbicara atau berhujjah dengan Nabi Muhammad SAW. Wala akhadhatin nafsu bihazzi minhu, nafsu pun tidak punya celah untuk menggoda, untuk masuk ke nafsu Sayyidina Muhammad pun tidak mampu menaklukkan Sayyidina Muhammad sendiri. Wa dzalika qawluhu ta'ala fi tanzilihi alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat al-kitab al-hakim. Fal alifu yarmuzu ala'ahu wal lamu ramzu lutfihi. Nah, ini udah ilmu huruf. Alif dalam alif lam ra itu disimbolkan sebagai nikmat-nikmat Allah, dan lam pada alif lam ra itu disimbolkan sebagai kehalusan Allah Ta'ala, dan ra alif lam ra itu sebagai rumusan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu kajian huruf lagi, nanti Berozi bisa jelaskan. Ada makna alif lam mim, ada hamim, alif lam ra, kaf ya ain, maknanya apa aja. Ada yang mengatakan asma al-ayat al-muqatta'ah, depan itu ada yang mengatakan itu adalah asma min asma'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an andirin nas. Apakah manusia memiliki rasa takjub atau heran ketika kami wahyukan kepada seseorang di antara mereka, yakni kepada Sayyidina Muhammad? Apa wahyu yang diperintahkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad? An andirin nas. Ketika Allah mewahyukan itu an andirin nas, faqad alima subhanahu anna qawlahu an andirin nasa mimma yudhiru uqula as-sadiqin al-mutanabbihin, faqala ala ithri dhalik wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Kita kalau ada sebuah perintah dari siapapun, atasan ataupun guru, pasti ada lahzah merasa itu ada beban, oh ada sesuatu nih, ada tugas nih, berat. Ada kulfah di situ, ada masyaqqah di situ. Ketika ada andir, ada peringatan. Nah, dalam kondisi itu Allah hibur dengan ungkapannya wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Kabar gembiralah, berikanlah kabar gembira kepada orang beriman bahwasanya nanti mereka di akhirat mendapatkan qadama sidqin inda rabbihim, mendapatkan hak syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhan mereka. Apa? Ai anzartukum liqa'i. An-andirin nas, enggak cuma sekedar kabar, berikanlah warning terhadap azab, berikanlah warning apapun masalah-masalah yang akan ditimpakan kepada hamba ketika melakukan kesalahan. Enggak cuma itu, tapi di sini dikasih hiburan, anzartukum liqa'i.
Aku berikan warning, peringatan bahwa nanti kamu akan bertemu denganku. Ayun ni'mati a'la min hada. Nikmat apa yang lebih besar dari janji untuk bertemu dengan Allah. Jadi inzar bil liqa, pemberitahuan bahwa akan ketemu. Yang kedua, wa wuquf fakum baina yaday 'azamati. Kalian akan berwukuf, berdiri di hadapan keagunganku. Wa inni iqtadaitukum sidqal 'ubudiyah. Tapi aku perintahkan, aku haruskan kepada kalian untuk betul-betul sidik ubudiyahnya. Ubudiyah itu bisidik, tulus ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabashshiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim wa huwa hadzal rajulul ladzi awhayna ilaihi. Siapa qadama sidqin yang disebutkan di ayat itu? Huwa hadzal rajul alladzi awhayna ilaihi. Itu adalah rajul, sosok yang kami wahyukan kepada beliau. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diberikan inzar itu, diberikan peringatan itu, lalu ternyata peringatan itu peringatan untuk bertemu dengan Allah, peringatan bahwa akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akal kita, perasaan kita jadi tenang. Wah, ternyata bukan hanya bukan ancaman, bukan semacam menakut-nakuti hamba, tidak. Tapi ada di situ sebuah nikmat uzma, yaitu mendapatkan syafaat, ketemu dengan Sayyidina Muhammad, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ruwiya lana an Abi Sa'id al-Khudri fi qawlihi qadama sidqin. Qala Muhammad. Jadi qadama sidqin ditafsirkan dengan Sayyidina Muhammad itu adalah tafsiran dari salah satunya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Yashfa'u lahum yaumil qiyamah. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Wa qawlu Rasul. Nah, ini ataf kepada yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna li fi dzalikal yaumi maqaman mahmudan yahtajul khalqu fihi ilayya hatta Ibrahimu Khalilur Rahman." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, pada hari itu mendapatkan maqaman mahmuda, posisi yang terpuji, posisi yang mulia, posisi yang istimewa. Yahtajul khalqu fihi, pada kondisi itu dan pada saat itu semua makhluk membutuhkanku, bahkan Ibrahim Khalilur Rahman pun ikut membutuhkan pada posisi itu. Khalilullah, Khalil. Berarti makam Rasulullah itu lebih dari Khalil. Khalilullah aja butuh kepada orang Sayyidina Muhammad, berarti apa lagi yang di atas Khalil? Khalilur Rahman. Wa hadza tahqiqu ma qulna. Itulah hakikat dari apa yang disampaikan. Thumma lamma qabala Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam sira fi ummati 40 siddiqan bihim taqumul ardh. Siddiqan bihim taqumul ardh. Wa hum ahli baitih. Kemudian tatkala Allah mengangkat nabinya, mewafatkan Umar. Ketika Allah mewafatkan, ini balik lagi ke dunia. Ketika Allah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sira fi ummati 40 siddiqan, maka Allah munculkan di kalangan umatnya ada 40 siddiqan. 40 siddiqan itu menjadi sebab takumul ardh, menjadi sebab dunia ini masih tetap ada. Jadi ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin. Siddiqin itu salah satunya yang dimaksud. Jadi bukan sekedar hanya jujur ngomong, enggak cuma jujur ngomong, jujur amanah. Berdagangnya jujur, bekerjanya jujur, enggak cuma siddiq. Di situ bukan hanya sekedar masalah itu aja. Siddiq ya aulia ini. Wahum ahli baiti. Siapa mereka? Mereka ada ahli baiti Sayyidina Muhammad. Ahli baitnya Sayyidina Muhammad.
Fakul ma mata wahidu minhum khalafahu man yaqumu maqamah. Ketika salah satu meninggal dari 40 itu, maka dimunculkan seorang lagi yang menggantikan pada maqam itu. Hatta idza qarada aduduhum wa ata waqtu zawali dunya in ba'atha Allahu waliyan istafahu wa istabahu wa qarrabahu wa arnahu wa a'tahu ma'atan awliya'a wa khassahu bi khatimil wilayah fayakunu hujjatallahi yawmal qiyamah 'ala sa'iril awliya. Ketika jumlah yang 40 ini sudah inqarada, tiada, dan datanglah waktu akhirnya di dunia. Mungkin sekarang sudah akhir, udah detik-detik mau zawal dunia, maka Allah utus, Allah munculkan waliyan mufrad, satu wali. Allah pilih, Allah seleksi, dan Allah dekatkan dia kepadanya. Wa qarrabahu adna. Kalau bahasa Indonesia, qarrabahu, Allah dekatkan dia kepada dia. Wali itu Allah dekat kepada dia. Adnahu juga Allah dekatkan. Bahasa Indonesia kan begitu aja. Di bahasa Arab qarrabahu adnahu. Dalam bahasa Indonesia itu dua-duanya mendekatkan. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan, berarti ada adna itu lebih a'maq. Wa a'tahu ma'atal awliya. Allah berikan kepada satu wali ini semua yang diberikan kepada seluruh wali, mumpul kepada beliau satu. Wa khassahu bi khatimil wilayah. Allah berikan keistimewaan dengan status khatimil wilayah. Fayakunu hujjatullah yaumil qiyamah. Lalu dia nanti menjadi hujjah Allah pada hari kiamat terhadap seluruh aulia yang nanti juga mereka temui, yang juga dia temui nanti di akhirat. Fayujadu 'indahu bidzalikal khatam sidqal wilayah. Di sisinya, dari si orang yang satu itu juga ada khatamnya. Kalau Sayyidina Muhammad ada khatam di belakang secara fisik bentuk, maka bisa jadi beliau juga punya fisik, tapi bisa jadi bermakna non fisik. Apa khatamnya? Khatam sidqal wilayah. Ala sabili ma wujida 'inda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sidqin nubuwah falam yanalhu al-aduwwu. Sebagaimana jalan yang diperoleh ketika pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sidqun nubuwah, berupa sidqun nubuwah, betul-betul sudah final, sudah jelas, sudah khatam nabinya pada Sayyidina Muhammad. Begitu juga pada seorang ini, khatam walinya pada diri beliau. Falam yanalhu al-adu, maka tidak ada pun musuh yang bisa mencapainya. Maka Dajjal itu beliau lah yang membunuh. Beliau apa dihalau oleh bareng sama Nabi Isa. Bareng sama Nabi Isa. Wala wajadatin nafsu sabilan ila al-akhdhi bihadhihi min al-wilayah. Bahkan nafsu sendiri tidak bisa menggoyahkan kewilayahan beliau. Nafsu dia sendiri tidak akan mampu mencuri kesempatan untuk menggoyahkan kursi beliau. فإذا برز الأولياء يوم القيامة واقتضوا صدق الولاية والعبودية وجد الوفاء عند هذا الذي ختم الولاية تماما. Ketika para aulia semuanya, ketika para aulia muncul pada hari kiamat, waqtadau sidqal wilayah wal ubudiyah, mereka sudah melaksanakan apa yang harus dilakukan dengan posisi wilayahnya dan sudah menjalankan hakul ubudiyah, wajad al wafa' inda hadha alladhi khatara wilayah tamaman. Inda hadha itu orang yang tadi, maka akan tampaklah wafa kesempurnaan balasan pangkat yang diberikan kepada si wali yang tunggal ini, yang mana dia itu menjadi khatamul wilayah tamaman. Fakana hujjatallahi alaihim wa ala sa'il muwahhidin min ba'dihim. Maka dia nanti menjadi hujjah Allah terhadap mereka, para aulia juga. Nah, berarti kan beliau ini puncak wali, maka dia akan menjadi hujjah Allah, maksudnya untuk menjadi saksi bahwa dia bagaimana, wali-wali yang lain bagaimana, untuk direkomendasikan, bahasa kantornya direkomendasikan kepada Allah. Wa ala sa'il muwahhidin. Ya kan beliau juga bisa menjadi syafi'ah juga, karena memang syafi'ah itu dan tidak hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mu'minun, aulia itu syafi'ah, syufa'a. Sama seperti syuhada
kita disuruh mempersaksikan kepada ahlul mayit, al hadza fulan khair, hadza fulan khair, antum syuhada'ullahi fil ardh. Syuhada di situ berposisi sebagai syafaat buat persaksian kita terhadap si fulan ini memang orang baik. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Nah, itulah posisi nanti yang digapai oleh seorang ini untuk membantu para aulia-aulia yang lain, apalagi membantu kita yang bukan para wali misalnya, itu lebih asyaddu hajatan ilaihi, asyaddu hajatan ila syafa'at Sayyidina Muhammad wa syafa'ati as-siddiqin, wa minhum di antara mereka itu ya beliau ini. Wa kana syafi'ahum yaumal qiyamati fahum sayyiduhum, maka dia akan menjadi syafaat mereka pada hari kiamat. Fahuwa sayyiduhum, dialah menjadi pimpinan mereka. Sadal aulia, memimpin para aulia yang lain apapun tingkatan aulianya. Kama sada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'a fa yunsabu lahu maqamu syafa'ah, sebagaimana Sayyidina Muhammad memimpin para nabi lainnya, fa yunsabu lahu maqamu syafa'ah, diangkatlah beliau, diberikanlah beliau maqam syafa'ah. Wa yuthni 'ala Allah Ta'ala thana'an, meskipun diberikan syafaat, yuthni 'ala Allah thana'an, tetap beliau puji Allah nanti di akhirat. Wa yahmaduhu bimahamida yaqiru awliya'ul fadli 'alaihim fil 'ilmi billahi ta'ala. Dia juga memuji Allah dengan segala bentuk pujian. Yaqirul awliya bi fadli, yaqirul awliya bi fadli. Para aulia itu juga tenang. Qarra aina. Para aulia, jangan kira hanya kita saja, jangan kira hanya kita saja yang cemas dalam mahsyar nanti. Para aulia itu juga cemas kondisinya pada yaumul hisab. Yang para nabi pun cemas ketika mendapatkan musibah, ternyata ada sayyid kita, maka yaqirul aulia bi fadli. Tenanglah mereka bi fadli dengan sebab rajul yang satu ini. Bil ilmi billahi ta'ala, dalam ilmu yang Allah berikan kepadanya. Falam yazal hadzal wali madhkuran fil bad'i awalan fil dzikri wa awalan fil ilmi. Wali yang satu ini senantiasa disebutkan fil bad'i, alam azali, fil azali, fi yaum bala syahiduna yaum syahadah. أولا في الذكر وأولا في العلم، ثم هو الأول في المشيئة، ثم هو الأول في المقادير، ثم هو الأول في اللوح المحفوظ، ثم هو الأول في الميثاق، ثم الأول في المحشر، ثم الأول في الخطاب، ثم الأول في الوفادة، ثم الأول في الشفاعة، ثم الأول في الجوار، ثم الأول في دخول الدار، ثم الأول في الزيارة. Karena beliau memang Sayyidul Awliya, kalau bagi Nabi Sayyidul Anbiya. Ya, maka mereka wajar namanya Sayyid itu al-awwal. Awal dan kondisi apa aja, aktivis apapun yang nanti dia lewati di akhirat, apapun di dunia sebelumnya nanti, maupun kondisi dunia sekarang maupun nanti di akhir zaman, huwa al-awwal. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-awwal. Fa huwa fi kulli makanin awwalul awliya. Di setiap tempat beliau adalah awwalul awliya, wali yang diprioritaskan. Kama kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalul anbiya, fa huwa min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indal udhuni wal awliya indal qafa. Ini bahasa kinayah. Fa huwa min Muhammad, itu memang titah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal udhun, makomnya setinggi telinga. Wal awliya indal qafa, turun dikit ke telinga. Nabi ibaratnya makam telinga, maka para awliya indal qafa, turun dikit bawah telinga, pundaknya dikit, tipis loh, saking puncaknya kewaliannya. Fahadha abdul maqamuhu bayna yadayhi fi malikil mulk. Maka ini adalah seorang hamba yang mana makamnya berada di depannya. Di depannya Sayyidina Muhammad, di mana? Di Malikul Mulk, di hadapan Allah Ta'ala.
wa najwahu hunaka fil majlisil a'zami fa huwa fil qabdati. Wa najwahu hunak, komunikasinya, bisikannya, bisikan kalbunya, apapun hajatnya, apapun yang dirasakan oleh khawatir qalbiyah beliau itu, khawatir yang bukan kira khawatir yang remeh-remeh, sudah berada pada majlis al-a'zam. Maka sering Buya Rozi di majlis itu, saya nyampe majlis itu. Bahwa fi qabr Majlis Jabarut. wal awliya fi khalqihi dunahu darajatan wa manazil anbiya baina yadayhi. Para wali yang lain itu min fal awliya ini min khalafah Min aman. wal awliya min para wali di antara makhluk-makhluk Allah itu berada di mana? Dunahu, berada di bawahnya, bawah para wali yang satu ini, darajatan. Mulai nanti urutan-urutannya apa? Darajatan semakin bawah. Wa manazil anbiya baina yadayhi, dan manazil anbiya itu berada di hadapannya di atas, yang lebih tinggi dari aulia yang puncaknya. Nah, ini penting. Tadi disebutkan 40 ya, 40. Siapa mereka? Fahaula'il arba'un fi kulli waqtin. Mereka itu senantiasa ada pada setiap masa. Hum ahlu baitihi walastu a'ni fil nasab wa innama hum ahlu baiti dzikr. Bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqamati dzikrillah wal yabra'a lahu mustaqarra wa huwa adz-dzikrul khalisus safi. Siapa yang 40 itu? Mereka adalah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah ahli bait yang aku maksud itu ahli bait secara nasab, tapi yang aku maksud adalah ahli bait secara zikir. Ahli bait zikir. Bukan menafikan nasab, bukan. Ahli bait di nasab itu ada juga ya, pasti. Tapi yang ditekankan di sini adalah al-dzikr. Bu'itsa Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus di iqamati dzikrillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menegakkan supaya Allah itu betul-betul diingat. Allah itu betul-betul mulia. Wala dzikrullahi akbar. Enggak ada yang lagi yang kabir. Allah, zikrullah itu bukan kabir. Zikrullah itu bukan asghar. Zikrullah itu bukan shaghir. Bukan adna tapi akbar. Nah, itulah fungsi Sayyidina Muhammad. Siapa yang bisa mengangkat, memunculkan zikrullah itu? Bukan Sayyidina Muhammad dan orang mewarisinya, as-siddiqin al-arba'un. Itulah fungsi Sayyidina Muhammad. Tampak simpel, tapi memang itu ya, zikrullah. Yabra'a lahu mustaqarra wa huwa dzikrul khalis as-safi. Itu penyebutan yang khalis, yang safi, yang bersih lagi jernih, murni. Fa kullu man awa ila dzalikal mathwa fa alu. Siapapun yang mencapai, yang masuk kepada posisi ini, yang mau ikut mengraf'i dzikrillah, mau bergabung dengan majelis zikir, dengan ahli zikir, minimal cinta dengan ahli zikir, huwa aluh, maka mereka itu adalah keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tara ila qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti aman ummat, amanun li ummati. Ahli baitku adalah keamanan bagi umat, bagaikan pasak penjaga bagi umat. Wa idza dhahabu atahum ma yu'adun. Kalau mereka pergi atau meninggal, atahum ma yu'adun, maka datanglah muncul setelahnya ma yu'adun, seperti yang disebutkan khalafahum, orang menggantikannya. Wa inama sara haula'i arba'una amanan lil ummah. Wa inama sara haula'i arba'una amanan lil ummah li'anna bihim taqumul ard. Kenapa mereka disebut dengan amanan lil ummah? Karena dengan mereka lah kehidupan dunia ini masih tergolong stabil. Masih tergolong stabil.
doa mereka yang mustajab itu la hijab bainahu wa bainallah. Jadi yang qalbu mereka itu bukan qalbun ghafilahin lagi, udah qalbun khashi'un, qalbun safin, qalbun khalis. Ketika berdoa, ketika Allah dia minta tenangkan bumi, telah tenang. Bagaimanapun huru hara, boleh mereka itu hanya menganggap huru hara itu ibarat bunga-bunga sebentar. Nah, untuk menyeleksi siapa nih orang-orang yang bisa istiqamah. Mereka minta Allah tenangkan, dia tenang dunia ini. Ya nabihim taqumul ardu wa bihim yastasqunal ghaitha. Dengan mereka lah hujan turun. Dengan doa mereka hujan turun. Wa idza matu atahum ma yu'adun. Ketika mereka mati pun datang yang menggantikan. Walau ini belum memberikan logika. Walau kana Nabi alaihi salam ya'ni bihi ahla baiti fi nasr lakana yastahilu an la yabqa minhum ahadun fayamutu an akhirihim wa qad kathara Allah 'adadahum hatta la yuhsawna. Seandainya yang dimaksudkan oleh Sayyidina Muhammad itu adalah ahli bait secara nasab, lakana yastahil, tentunya mustahil, alla yabqa minhum ahadun fayamutu an akhirihim wa qad kathara Allah 'alaihim hatta la yuhsawna. Tentunya akan membludak jumlahnya, tak terbatas. Tapi Allah Rasulullah batasi 40 orang. Seandainya nasab kan mungkin hanya 40 orang kan? Pasti banyak. Berarti 40 orang ini siapa? Nasab bisa, pasti bisa. Yang ghairu nasab bisa. Ghairu nasab bisa. Bimasyiatillah, biidznillah ta'ala. Jadi yang membuat Sayyidah Fatimah ketika awal-awalnya seperti semua. Ini kalau kita tarik ke awal ya, secara empiris. Sayyidah Fatimah itu ketika awal-awal memang kecewa dengan putusannya Sayyidina Abu Bakar masalah tanah Padang. Ketika masalah tanah Padang, dikira itu tanah warisan oleh Sayyidah Fatimah, tapi ya Sayyidina Abu Bakar menyatakan Rasulullah itu tidak mau mewarisi. Rasulullah tidak mewarisi. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidah Fatimah minta izin, minta ridha. Abu Bakar katakan, aku tahu bahwa engkau adalah berdarah dagingnya Rasulullah SAW. Lalu disampaikan oleh beliau apa yang bisa diterimanya dari Sayyidina Muhammad. Sayyidina Fatimah itu radiyat, ridha dengan keputusan Sayyidina Abu Bakar. Kalau sebagian orang mengatakan Sayyidina Fatimah masih dendam kepada Sayyidina Abu Bakar, berarti sebetulnya mereka itu sudah merendahkan diri Fatimah. Memang Sayyidah Fatimah itu seperti mereka sekarang, gampang dendaman. Maka Sayyidah Fatimah babun min abwab Sayyidah Fatimah. Jadi sebetulnya tidak ada tanafus antara wilayah Ahlul Baitin Nasab dan Ahlul Baitin Dzikr yang disebutkan tadi. Tapi siapa yang 40 ini? Nah, tentunya yang lebih arfa'u dzikran Allah Ta'ala. Baik ya. Loh, udah. Baik. Ya, salawat dulu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad. وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وصلى الله على آله وصحبه وبيته وذريته أجمعين. طيب syukran Buya Asfi, sudah sangat bagus dalam mengantarkannya. Jadi nubuwah itu teman-teman kalau disebut ulama pewaris para nabi, masih ingat? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Apa yang diwariskan?
bukan pangkatnya. Pangkat kenabian la nabiyya ba'di. Tidak boleh ada nabi lagi setelahku. Jadi kalau ada orang aku jadi nabi, pasti zindiq. Jadi yang zindiq itu bukan sufi. Yang zindiq itu yang aku jadi nabi. Ya, mereka salah istilah aja gitu ya. Kita maafkanlah, mungkin karena tasawur yang deskripsi tentang sufi itu salah. Jadi apa itu dua yang diwariskan kepada nabi itu, kepada wali? Al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah, tapi bukan bil aqli saja, tapi sudah sampai ke bab mukasyafah dan musyahadah. Ini yang disebut ala kashfil ghita wal ittila'i asraril ghaib. Jadi sudah dibukakan kasyaf dan dibukakan musyahadah. Kasyaf itu di qalbu, musyahadah itu di ruh. Tolong dibedakan. Kasyaf di qalbu, di hati. Maka kasyafnya qalbu, Allah izinkan menyebut nama-namanya, merasakan nikmatnya, menyebut nama Allah. Jadi antum kalau sudah merasakan nikmat zikir itu sudah mulai kasyaf namanya. Minimal kasyaf qalbu. Kalau nanti dikasih penglihatan aneh-aneh itu lain cerita. Itu hadiah. Tapi bukan tujuan kita kasyaf itu ya. Sudah seperti yang disebutkan dalam kitab Awariful Ma'arif. Adapun ruh itu cuma satu, musyahadah. Dia memandang. Musyahadah di situ ada mukalama, berbicara. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa di antara umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang muhaddasun, di antaranya adalah Sayyidina Umar. Ya, bisa berdialog, berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Jadi Nabi nggak mewariskan dokter loh, guys ini. Ya nggak mewarisin baca kitab kayak antum ini. Ya antum bisa baca kitab belum tentu wali. Kita yang bisa baca kitab ini belum tentu wali. Ya, Nabi nggak mewarisi serban, jenggot enggak. Ya, jenggot itu banyak. Sahih. Itu mazahir, itu Nabi Yuna Muhammad syakhsiyan, secara pribadi yang zahir. Ya, yang Nabi wariskan bukan itu. Yang Nabi wariskan adalah al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Bukan dengan teoritis. Kalau itu filosof lebih keren dari kita. Ahli kalam lebih hebat dari kita. Terus dengan apa? Bil qalbi war ruhi. Qalbu dengan apa? Dengan mukasyafah zikir, asma, sifat. Sedangkan ruh dengan musyahadah. Jadi kalau di qalbu masih banyak hijabnya. Tapi kalau di ruh sudah enggak hijabnya. Nah, ini yang disebut alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Begitu kan dialog pertama, masih ingat? Di alam ruh, nggak ada yang ingatan? Nggak ada yang ingatan tuh. Saya juga nggak ingat. Bahkan Nabi pun pernah nggak ingat, lalu diingatkan Allah. Gitu. Wali-wali sama. Jadi ketika Allah mengatakan, bukankah aku Rabb kalian? Ruh pertama yang menjawab adalah ruh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kita bahas ini sebenarnya. Ini yang disebut Khatimul Anbiya. Setelah itu baru para nabi yang lain. Setelah para nabi, wali pertama yang jawab siapa? Inilah yang disebut Khatimul Awliya. Khatimul Awliya. Itu. Nah, makom inilah yang disebut makom qadamu sidqin. Ya, makom yang sidq. Nah, teman-teman, karena Allah, beliau menghantarkan kepada kita, Imam Al-Hakim At-Tirmizi, bahwa setelah Nabi wafat nih, berapa yang akan memikul ilmu billah itu, ilmu mengenal Allah itu? Nah, sebelumnya, misalnya ada satu organisasi berbahaya, pemerintah membiarkannya karena ada satu sosok di dalamnya. Karena memandang sosok itu, maka pemerintah biarkan. Itu baru dunia. Di dunia ya. Dunia dan akhirat. Nah,
Ini kan kita bumi ini kenapa Allah biarkan? Karena Allah memandang ada ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ya. Karena secara syakhsiyah, secara fisik Nabi sudah wafat, ruhnya kan masih ada. Nah, ini yang pernah kita bahas sebelumnya di kajian Risalah Kusyairah, tapi bukan di sini. Sidi Ahmad Tijani punya kitab Al-Faid Al-Rabbani. Itu kitab canggih sekali kitabnya ya. Apa kata beliau? Dalil al-hayatul anbiya, hayatul nabi ba'da wafati. Dalil bahwa nabi hidup setelah mati, apa? Kalau ada orang mengucap salam kepada nabi, nabi mengatakan, "Raddallahu alaihi ruhi." Rohku dikembalikan, lalu aku menjawab. Ini dalil bahwa nabi itu kalau mati itu nggak mati gitu. Kalaupun disebut berpisah ruhnya dengan badan, iya, tapi masih hidup. Ya antum yang sering salawat sesekali dapat jawabannya itu. Cuma kan salawatnya belum sering. Ya. Maka ya kita baru sesekali bersalawat, maka nggak dapat. Nah, Abu Abbas Al-Mursi mengatakan kalau aku tidak memandang Nabi sesaat saja, maka aku mati atau aku kafir. Kafir itu bukan kafir keluar dari Islam ya, kafir nikmat. Baik. Karena adanya Nabi di bumi, maka bumi dibiarkan Allah. Meninggal Nabi, maka pewaris Nabi inilah yang Allah pandang. Allah pandang kolbu pewaris. Kalau pewaris kolbu Nabi ini sudah tidak ada, baru bumi diambil. Oleh karena itu, setiap masa mesti ada mereka. Nah ini yang antum harus temui. Harus berguru ke mereka. Gitu. Karena merekalah bumi ini turun hujan, karena merekalah pandemi ini bisa tidak terlalu mengacaukan kita, gitu. Karena merekalah kita dapat keberkahan, bahkan bisa nafas hari ini. Kalau mereka sudah tidak ada, Allah nggak ada urusan, nggak melihat lagi, nggak memandang. Nah, maka teman-teman kita sering menyebutkan innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang ke qalbu. Kalau boleh kita sebut qalbul alam ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalbunya alam adalah ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau lebih detail qalbul alam qalbun Nabi. Ruh arwahul alam itu intinya dari ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Allah pandang itu apa? Ya ruhnya Nabi. Nabi sudah diangkat dipindahkan alam, maka pewarisnya ini. Ini tidak ada, baru kiamat. Ya antum gak usah khawatir kiamat. Ditakutin orang mau gimana juga gak usah khawatir. Tapi apakah ini akhirnya? Kita nggak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Ya. Cuma kalau sudah begini modelnya zaman, saya tidak berharap, tidak berpikir seperti dulu. Saya berpikir, oh ini masih panjang, masih 200 tahun lagi. Laut aja tuh kalau mikir begitu. Ya. Sudah begini zaman, masih berpikir bahwa sosok ini sudah masih lama. Enggak. Kenapa kita ngaji kitab ini sekarang? Di saat orang-orang nggak mau ngaji kitab ini ada hikmahnya juga. Salah satunya supaya nanti kalau ketemu beliau-beliau ini antum siap. Nah, dikatakan di sini fa huwa fi kulli makan awwalul awliya. Jadi setiap masa pun beliau ini wali. Maksudnya apa? Jadi teman-teman masih ingat saya menjelaskan dulu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, esa. Allah itu ahad. Lalu sang ahad ini meniupkan dari zatnya. Inilah yang disebut Ahmad. Ahmad ini terkumpullah nurnya dalam mazahir al-haqiqah al-Muhammadiyah, tersebut dengan nur Muhammad. Allah pandanglah itu. Nah, antum kalau dipandangin sama sang kekasih atau guru yang galak atau guru yang disukai, itu keringetan kita. Ini ilustrasi aja. Maka nur Muhammad ini berkeringat ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah di situ 124.000 cahaya. Dari situ ada 313, dari 313 ada 40. 40 yang disebut sedikit itu. Paham maksudnya? Ya. Jadi ini bukan main cocok logi, emang dari sononya sudah 124.000.
Itulah rahasianya, jumlah para nabi ada 124.000. Maka sekarang setiap masa pasti ada jumlah wali 124.000. Gitu. Namun di antara mereka itu yang spesial 313. Di antara 313 yang paling dekat dengan beliau 40. Gitu. Atau kalau wali pasti stempel beliau dulu. Nah, coba kalimatnya apa tadi? Nah, mundur ke belakang. Paragraf ketiga. Fakana hujjatallahi alaihim wa ala sairil muwahhidin min ba'dihim. Maka beliau ini hujjahnya Allah setelah Nabi wafat ya, terhadap para ahli tauhid. Wa kana syafi'ahum yaumil qiyamah. Mereka juga jadi beliau ini juga jadi pemberi syafaat. Fahuwa sayyiduhum sadal awliya kama sada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamia. Jadi sosok khatimul awliya ini dia belah yang meng-ACC orangnya jadi wali. Loh, kok bisa? Antum jadi PNS aja harus ada ACC kok. Ya kan? Analognya sederhana. Kita masuk ke satu lembaga, jadi manajer, jadi GM, jadi gak usah jadi apa-apa, jadi karyawan aja. Harus ada tanda tangan dari ya, si direktur gitu, atau minimal GM-nya, atau minimal HC-nya. Masa urusan begini nggak ada tanda tangannya? Makanya Nabi itu langsung distempel oleh Allah. Di mana? Di sininya. Maka Khatimul Auliya ini juga ada stempelnya, cuma yang lihat cuma ahli-ahlinya aja. Kayak Nabi yang lihat Anas, kemudian Ukasha, lalu istrinya sebagian, nggak semua bisa lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman yang mulakan Allah, coba kalimat ini, kama sadal Muhammadul anbiya fayunsabu lahu maqamu syafa'ah. Maka ditetapkanlah baginya semacam jabatan gitu ya. Dialah yang bisa memberi syafaat untuk para wali. Jadi para nabi butuh syafaat nabi. Para nabi hatta Nabi Ibrahim minta syafaat Nabi Muhammad. Antum bisa bayangkan? Itu ribet gak tuh? Itu zaman ribet sekali. Ya. Maka mumpung masih hidup di dunia, antum harus ketemu ilmu ini. Harus ketemu sosoknya kalau bisa. Kalau umur panjang semoga ketemu. Semoga ketemu. Amin. Jadi kalau wali ketemu beliau itu minta naik makom. Jadi wali kalau ketemu beliau, tolong dong naikin saya ke aras tingkat berapa gitu. Kalau wali ketemu beliau, ya. Cuma kalau belum wali ya ngelihat beliau, ini masa orang begini wali, apa gitu. Ya. Jadi dulu waktu Al Habib Ja'far Al-Kaf yang Majzub itu, Majdub kata antum ya. Lucu kayaknya kalau dengar Majdub itu. Majzub yang sakit. Kayak kurma. Nama kurma. Iya. Sudah Indonesia ya. Itu ada di satu tempat, saya nggak usah sebutkan. Itu para habaib datang. Para habaib banyak yang duduk. Tapi ada satu sofa kosong. Ketika datang sang Khidriyah ini, beliau yang disuruh naik ke atas. Padahal orang nggak tahu beliau siapa. Yang tahu siapa? Wali Majzub. Kenapa? Saya tanya, kok bisa begitu? Ini yang agak menyedihkan. Karena tidak semua habib itu wali. Jawabannya ternyata dalam kitab ini. Ada. Ya, barusan yang dibaca Bu Yaswi. Ya. Apa kata beliau? Halaman 172, Khatmul Auliya. Ya. Bagi para habaib yang nggak percaya dengan kalimat ini, silakan baca kitab ini. Ya. Fahaula'il arba'un fi kulli waqtin hum ahlu baitihi walastu a'ni fin nasabi. Yang aku maksud ahlu baitnya Nabi itu secara rohani, bukan secara nasab saja. Nah, jadi karena saya keturunan Nabi langsung jadi wali belum tentu. Kalau antum dapat kemuliaan, ya. Para habaib mendapat kemuliaan pasti. Karena ruhnya waktu di alam ruh dulu adalah mereka yang mencintai Nabi. Jadi waktu Nabi mengatakan bala syahidna, kan Nabi pertama ngomong gitu. Maka ruh-ruh ini sangat kagum dengan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka Allah kasihlah hadiah untuk mereka lahir sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasia sebenarnya, ya. Salah satu rahasianya, ya. Kalau nggak percaya, antum tanya aja dengan Nabi Khidir, ya. Lalu gimana ini? Beliau sendiri ngomong, ya. Hum ahlu baiti walastu a'ni fin nasab. Ahlu bait di sini, ahlu bait bukan hanya nasab, tapi innamahum ahlu baituz zikr. Mereka ahli bait dalam ma'rifatullah. Jadi zikir di sini kita artikan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wali kalau menyebut berzikir pasti dia mengenal siapa yang dizikirkan. Gitu, ya. Kalau orang awam berdoa aja nggak yakin doanya diterima, ya. Kita banyak ketemu orang udah 70 ngomong, Allah dengar nggak sih doa saya? 70 tahun umurnya, tapi rohnya masih anak kecil. Anda bisa bayangkan, wali, gimana jadi wali? Tapi kelebihannya para habaib, teman-teman, karena di darahnya ada darah Nabi, neraka nggak berani sentuh dia. Maka antum jangan berani sentuh mereka. Sentuh dalam artian menyakiti mereka. Kecuali kita seorang pejabat pemerintahan, misalnya, lalu ada habib yang bermaksiat atau habib yang melanggar hukum, lalu kita tilang misalnya, itu sebagai pejabat karena cinta dengan beliau, malu ente keturunan Rasulullah gitu, negur dia. Tapi bukan ingin menyakiti. Atau teman-teman, sejelek apapun habaib, jangan pernah ta'nun fin nasab, meragukan nasabnya. Sebenci apapun antum dengan pola si habib fulan, jangan pernah meragukan nasabnya. Hati-hati. Karena langsung Sayyidah Fatimah nanti yang ngurus beliau. Syafaatnya langsung di tangan Sayyidah Fatimah. Kita kan nggak dapat itu. Apa kata Nabi? Fatimah itu adalah Sayyidah Nisa'il Jannah. Kalau disebut Sayyidah berarti pemilik syafaat. Beliau kasih syafaat. Jadi keturunan dia udah beliau semua yang urus. Jadi kita nggak usah urus itu para habaib. Cukup yang urus itu Sayyidah Fatimah dan zuriat-zuriatnya. Nggak usah nyinyir di belakang. Ya, antum kan ada beberapa yang nggak sepakat nih sama habaib tertentu. Nggak usah nyinyir, nggak usah komen, ya. Nggak usah ditulis kebencian itu di Facebook di mana. Biarin aja, itu sudah diurus oleh ahlinya. Paham di situ? Ini ada penting sekali, ya. Tapi kita ingetin, Habib, ente jangan sembarangan. Dosa ente lebih besar dari kita, ya kan? Syarifah, kalau dosa lebih gede dari kita. Kita kalau dosa ya dosa kita begitu aja. Kalau mereka dosa karena di dalamnya ada darah Nabi, itu efeknya lebih besar. Maka mereka sebenarnya sudah menanggung akibat dosa itu sudah parah, sudah payah. Jadi kita nggak usah kemudian menambah parah itu. Habaib kan banyak alirannya kan, di politik aja ada macam-macam. Ada Habib anti tarekat juga ada. Habib anti mazhab ada nggak punya? Ada ya? Tuh, tahu. Ya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, apa yang membuat mereka jadi wali? Kembali ke kalimat depan. Tolong dicatat kalimat itu. Al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah. Kalau diringkas, musyahadah, mukasyafah. Dua itu aja. Jadi kalau ilmunya masih pakai kitab seperti kita ini, ya belum tentu. Antum harus ragukan aneh, ya. Jangan ini wali nih kayak ini, belum tentu, ya. Nanti buktikan aja dengan perjalanan zaman, ya. Tapi saya bisa paham kitab ini setelah ketemu orang-orang Khidriyah itu. Artinya saya berharap saya sudah ketemu mereka. Gitu. Semoga, amin. Amin. Nah, kalimat yang di akhir bukanlah untuk meremehkan para habaib. Ya, kalimat yang disebutkan oleh beliau ini, Ahlul Bait belum tentu nasab, tapi ini mengingatkan para habaib dan bukan habaib bahwa orang itu disebut wali bukan karena keturunannya, tapi karena al-ilmu billah, karena dia mengenal Allah SWT. Jadi ilmu itu kemuliaannya kan tergantung objeknya. Ilmu yang mulia apa? Ilmu mengenal Allah SWT. Maka kita ini kolbunya siapa yang paling mulia? Ya ilmu, orang yang di dalamnya ada ilmu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita teman-teman di malam yang ini salah satu malam mulia sebenarnya, karena Selasa malam Rabu itu disimbolkan malam aulia.
ya, disimbolkan sebagai malam ilmu. Itu sebabnya Mbah Mun itu meminta kepada Allah diwafatkan di hari Selasa, ya. Itu rahasianya karena mereka mengenal hari-hari itu. Kalau sempat pulang, tolong jangan tinggalkan sholat witir. Salah satu thariqat kita adalah berwitir, ya. Kalau bisa di tiap hari, ya. Ketinggalan qadha. Berapa kali witir? Ya kalau nggak bisa 3 ya 1 nggak bisa. Nggak bisa. Copot giginya sebentar, ya. Masa 1 nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa di atas sejadah lagi di kendaraan. Nabi sering witir itu di atas kendaraan. Ini bukti kata Imam Syafi'i bahwa sholat witir bukan sholat wajib. La kama yaqulu Abu Hanifah. Tidak seperti yang dikatakan Abu Hanifah bahwa sholat yang wajib itu ada 1, yang fardu ada 5, jadi 6. Innallaha witrun yuhibbul witron. Nah, dari dulu saya sering mengulang-ulang ini, Allah itu witir, mencintai orang yang witir, yang suka sholat witir. Ini pemahaman Imam Sya'rani. Nah, apalagi kalau antum bisa zikir sejenak malam hari, ditambah nanti sebelum subuh dan setelah subuh. Insya Allah nanti bertemu dengan Siddiq ini. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Allah pertemukan dengan Khatimul Aulia, bahkan di atasnya Khatimul Anbiya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisa'iril muslimin والمسلمات والحاضرين والحاضرات. اللهم متعنا برؤية نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بلقاء خاتم الأنبياء، بلقاء خاتم الأولياء، بلقاء الصديقين أهل البدر أوليائك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.